informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore insan Mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita bersua di sore hari ini dalam program obrolan sore seputar obrolan sore Ramadan. Tentu masih bersama Bang Ude. Iya. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Bang Dim? Insya Allah sehat. Sehat. Saya segar. Seperti biasa. Sehat walafiat ya. Seperti biasa, sore hari ini kita akan kembali membahas tema-tema yang unik, dan tema kali ini terkait Kamtipmas ya. Dan etika berlalu lintas. Biko. Tak kalau lidah Bang. Kamtipmas dan etika berlalu lintas. Untuk insan Mesra dimanapun berada, Anda dapat bergabung bersama kami dan berkomunikasi bersama kami melalui akun Facebook Mas Radio Pare-Pare, dapat mengajukan pertanyaan dan terus berkomunikasi bersama kami melalui kolom komentar, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0853 9535 0907. Oke. Baik, sebelum kita mulai dialog kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan tadarus ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaba أوهينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi lantunan ayat suci Al-Quran dari Ananda Zikri, Masya Allah. Dan sebelum kita memasuki pembahasan utama, terlebih dahulu kita mau mengetahui fadilah malam ke-11 Ramadan. Malam ke-11 Ramadan. Baik, insan Mesra di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, kita sudah berada pada malam yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Selamat bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa. 10 puasa telah tuntas. Semoga 10 puasa itu menjadi dan sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selamat dan sukses kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, alhamdulillah. Dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang penetapannya tadi malam ya oleh KPU Pusat. Dan juga selamat kepada Bapak Dr. HM Topampawe SHMH yang alhamdulillah melenggang ke Senayan. Kemudian adapun fadilahnya pada malam yang ke-11 bulan suci Ramadan ini, yakni dia keluar dari dunia ini seperti ketika dia dilahirkan oleh ibu bapaknya. Jadi siapa yang tarawih sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti dia meninggalkan dunia ini
seperti dia keluar dari perut ibunya. Nah, ini bisa dimaknai insan mesra bahwa bagaimana seorang anak itu ketika dia keluar dari perut ibunya, yang pertama itu maknanya adalah fitrah, dia suci. Yang kedua, dia masih muda sekali, muda belia, artinya dia akan menanjak menjadi sosok yang manusia yang dewasa, yang tegar, yang kuat. Dalam artian bahwa dia berproses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik nantinya. Jadi kita diharap begitu dari kita bentuk air, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi manusia sampai kepada manusia yang dewasa. Dan itu ketika berada di akhirat tidak ada lagi manusia yang tua di situ, dan semua umurnya antara 17 sampai 20 tahun atau 30 tahun. Itu yang paling tinggi. Nah, ini sesuai dengan keterangan dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa manusia nanti tidak ada orang tua. Sehingga itulah kenapa Nabi ketika dia bercanda di Madinah bahwa tidak ada orang tua yang masuk neraka, ada orang tua yang sandar-sandar di dinding di tiang-tiang Masjid Madinah itu mendengarkan, lalu mereka menangis. Ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa menangis ya? Saya dengarkan tadi Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada orang tua masuk surga. Nah, saya umurku ini sudah tua sekali. Gimana? Kata Nabi, kemudian candaan itu lalu disampaikanlah kepada Rasulullah, dan Nabi sampaikan kepada orang tua itu, kata Rasulullah, yang saya maksud tidak ada orang tua masuk di surga adalah semua orang tua nanti yang masuk di surga akan diremajakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi yang tua dan semua dimudahkan. Nah, tak ada namanya Sungai Salsabil. Sungai Salsabil itu ketika dimandikan di situ, maka umurnya orang yang 60 menjadi 17 sampai 20 tahun. Nah, itu namanya. Jadi ini proses ya. Dia apa tuh? Dia apa kertala dia waktu 17 bangun. Persoalan gagah atau tidak gagah itu bukan masalah. Yang ada di sini adalah karena gagah ataupun cantik itu adalah tergantung dari perspektif seseorang ketika dia melihatnya. Gitu. Cantik itu ya siapa yang melihat kecantikan itu? Oke, Mas Songkotalin itu Pak Dewang. Silahkan. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat dulu. Iya. Untuk wali kota kita yang dulu. Alhamdulillah. Yang sudah bisa nanti duduk di Senayan. Iya, betul. Mudah-mudahan dia bisa juga melirik kepada para setelah duduk di Senayan. Iya. Oke. Jadi lanjut pertanyaan kemarin Bang Dek. Iya. Mengenai bagaimana hukumnya seorang yang memindahkan ujang. Oh, Papa ini bos sih. Ya, ini kan agak, ini kan ketentuan umpama mau hujan di jalan rumah. Papa ini bos Tapi sih. karena ada orang, Napalente. ya Napalente ini kan, apakah dia musyrik setelah memindahkan ini hujan? Apa Nelo ibadah jalan rumah tapi Napalente? Nah, yang kedua, Anda biasa anak bule. Anda tidak dengar itu Bang Dea? Anak bule. Nah, Anak bule. bule, bukan anak barat. Ya. Sebab Maksudnya? anak bule itu anakmu apa di kampung kan? Oh ya. Nah, dia itu dalam kondisi kecelakaan ditinggalkan oleh laki-laki itu yang tidak bertanggung jawab. Oh, iya. Terus? Bagaimana statusnya ini anak-anak yang selalu dikatakan anak bule? Artinya mereka tugas mengkerai agar menjapang itu anak bule. Nah, jadi bagaimana kesan anak ini setelah ditinggalkan orang tuanya? Apakah dia berstatus anak yang tidak perlu diurus atau bagaimana? Karena banyak masyarakat menganggap bahwa anakmu anak makmumin. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ya. Jadi 300.000 mengalahkan kekuasaan Tuhan. Jadi kan gini, istilah papalini sebenarnya atau menghindarkan hujan ke dalam satu tempat itu, ataukah bahasa kasarnya memindahkan hujan, sebenarnya itu kan hanya konotasi kita saja, tetapi makna di sini adalah sesungguhnya adalah doa. Tidak usahlah kita yang sampai hari ini, ulama-ulama dulu juga itu ketika berdoa itu pada saat ada peristiwa yang waktu di daerah Jampu itu di Pindrang itu Guruta kalian buat dalek itu waktu pada saat kan dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kering, kemudian mau menggali sumur tidak ada, kemudian tanahnya keras, lalu Guruta hanya berdoa untuk diturunkan hujan. Ya alhamdulillah
tidak sampai sekian menit, artinya turun hujan juga. Kemudian di suatu ketika juga terjadi mendung, peristiwanya itu mendung akan turun hujan. Orang tidak pernah mengatakan tidak turun hujan, pasti turun hujan. Tapi karena ketika guru datang, lalu beliau hanya berdoa, alhamdulillah sampai selesai acara tidak ada hujan turun. Begitu. Jadi istilah papanini bosi itu kita menganggap di sini adalah memindahkan hujan atau sandro. Sesungguhnya itu dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilancarkan acaranya pada saat itu dan memohon keberkahan dengan acara itu. Sebab kalau terjadi hujan misalnya boleh jadi acaranya berantakan. Jadi tidak ada masalah seperti ini selama tidak mengandung nilai-nilai kekafiran. Ya, meskipun misalnya cara-caranya itu tidak Islami. Iya. Itu kan ada yang viral tempo hari waktu di Iya, Mandalika. yang pakai lonceng, pakai lonceng kan? Iya. Yang pakai. Iya, karena kan gini, saya hanya memaknai dalam nilai tasawuf seperti ini bahwa Nabi itu ketika menerima wahyu itu satu dari bisikan, ya dua dari bunyi gemerincing, bunyi lonceng, tiga dari segi bahasa isyarat. Ya boleh jadi kan caranya dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi seperti itu. Bahkan ketika yang di Polman itu pada saat dia melaksanakan sholat lalu sambil bersiul, ya, lalu dia dipenjara karena melecehkan agama. Tapi ada seorang pakar, doktor filsafat Islam itu, filsafat agama, dia mengatakan, oh tidak, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah dan tidak melecehkan agama. Karena yang dia pahami agama ketika dia beribadah kepada Allah itu dia boleh jadi dia sudah pada tingkatan irfani atau bayani misalnya dalam tasawuf. Artinya dalam komunikasinya kepada Allah itu merasakan nilai yang sangat asik dan indah sekali ketika dia misalnya bersiul. Ada hal seperti itu. Karena Nabi itu menerima wahyu itu dalam keadaan suara gemerincing. Jadi makanya ketika waktu di Mandalika itu hari, saya hanya melihat, saya hanya memahami, saya tidak pernah negatif melihat yang pawang hujan seperti itu, bunyi-bunyikan lonceng, tidak. Cara berkomunikasi dia kepada Allah seperti itu modelnya. Meskipun dia nonis. Iya, meskipun dia nonis. Karena di zaman Rasulullah ada orang-orang Yahudi yang berada di dekat tenda Nabi ketika melakukan haji, lalu dia mengobati sahabatnya yang sakit dengan pakai jampi-jampi. Yeah. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, ada orang di sebelah tenda kita, orang Yahudi. Kenapa? Dia mengobati temannya dengan pakai jampi-jampi ini. Apa kata Nabi? Silahkan pakai, yang penting tidak mengandung kekafiran. Maknanya itu jangan sampai menduakan Allah, disuruh potong ini, lalu disuruh seperti ini misalnya. Nah, itu tidak boleh. Tapi selama dia komunikasinya dia kepada Allah seperti itu modelnya, sah-sah saja. Tidak mau puang yang panas. Iya. Artinya tetap dia hanya melakukan proses. Yeah. Kan orang kan meminta kepada Allah kan tidak sama prosesnya. Yeah. Ada orang yang hanya boleh jadi dia hanya baca Quran, ada dengan jalan puasa, ada dengan jalan mengangkat tangan dan meminta kepada Allah langsung. Yeah. Kan tidak sama prosesnya. Ya. Okay. Nah, cuma itu ya peristiwanya kan pernah juga ada itu Bang Dimas Insan Mesra, pernah juga kan ada kisahnya itu. Isu rumah panini tiba-tiba pada saat orang acara hanya itu terjadi hujan keras. Iya. Walaupun isu rumah panini. Artinya didatangilah itu Sandro panini. Kenapa bisa? Nah saya sudah kasih uang 200. Dia bilang tidak Pak. Itu waktu saya turun dari rumah saya terima untuk 200 supaya tidak hujan. Tetapi ada juga orang datang kasih ke uang 500. Kenapa? Naciang anak nolos sompa. Jadi tanah podo busi lopo ya. Jadi usari 500 ikala lu tak Pak 200 midi. Ikala sogo ki. Iya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu ya modelnya. Berhusnuzan saja deh. Iya, kalau saya begitu. Berhusnuzan saja. Iya. Husnuzan saja. Iya, onro tare na songko na Pak Dewan. Iya. Jadi na tutup ya nih kamera. Oke, yang kedua, anak bule itu enggak, statusnya anak bule kan bukan anak hina sebenarnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kalau misalnya dia anak seperti ini, dia anak hina, enggak. Artinya kan saya hanya melihat bahwa dia adalah manusia juga. Sisi kemanusiaan yang kita lihat. Meskipun statusnya seperti dia yang dikatakan bahwa dia ditinggalkan oleh bapaknya karena seperti enggak. Artinya
seburuk apapun orang manusia yang dilahirkan di muka bumi, hormati dia karena dia adalah makhluk Allah. Nah, itu kuncinya di situ. Ya, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya lalu bagus amalnya. Wa sarrun nasi, tetapi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Tapi seburuk-buruk manusia panjang umurnya tidak ada kebaikannya. Anfa'uhum linnas, khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi ada anak bule seperti ini, manfaatnya kepada kita. Kita tahu status kita. Saya kasih contoh begini, Bang Dimas Insan Mesra dengan Bang One ini gini. Kalau ada orang gila, butuh nggak kita orang gila? Adinda Nurjana ini. Bang Dimas. Tidak. Kita butuh orang gila atau tidak? Butuh. Butuh. Untuk mengisi rumah sakit jiwa supaya ada yang dapat gaji. Jawabannya benar, cuma alasannya yang kurang tepat. Butuh kita orang gila untuk katanya mengisi rumah sakit jiwa, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu begini nak. Maksudnya bahwa kita butuh orang gila untuk menjelaskan bahwa kita orang yang waras. Oh iya, ada perbandingan di sini. Kita butuh orang yang anak bule seperti ini untuk mengetahui bahwa ada yang bukan bule misalnya. Ada anak seperti ini. Artinya tetap kita perhatikan anak seperti ini karena dia adalah pertama sisinya adalah dia adalah butuh perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua karena memang dia tidak punya orang tua ditinggal atau apa, maka kitalah sebagai orang tuanya itu anak. Artinya ada nilai-nilai kasih sayang yang mungkin timbul dengan anak seperti itu, dan kita bisa berasumsi bahkan bisa juga kalau masih ikuti acaranya dulu di Trans 7 itu tukar nasib. Iya, tukar nasib. Artis yang jadi warga biasa. Ya, kira-kira bagaimana kalau kau yang seperti itu? Supaya dia bisa merasakan. Justru disinilah kita diuji nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada anak seperti ini di dekat rumah kita. Sanggup nggak kita peduli kepada mereka? Jadi jangan kita menyatakan kami beriman kepadamu ya Allah, tapi mereka tidak pernah diuji. Oh enggak. Allah uji kita itu dengan keadaan yang seperti ini. Dan salah satu ujiannya adalah kehadiran anak yang seperti ini dalam lingkungan kita. Tetapi kita perhatikan, berikan bantuan. Kalau ada raskin, kasih raskin. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena adalah Allah, tidak mungkin Allah hadirkan kalau tidak punya manfaat. Itu aja. Ya, masalah kaseding. Tapi ngerasa di pemadam kebakaran. Kau alasan jangan naik pagi. Jadi harus menunggu dulu kebakaran. Untuk mengisi rumah sakit jiwa. Iya. Pak Ambologo di monitor. Iya. Oke. Sukses dengan Katrin Sejiwa. Iya. Songkok makoenaro pura selangi kak Pak Doktor. Agi songkok tak gare. Iya. Maka deh Pak Doktor angka nih songkok tantrawe. Perjelas jual Ambologo. Aku makin petas silang. Oke, silakan Pak Aldi tadi. Aldi, silakan Aldi. Pak Aldi. Iya. Para Lembang. Ya, sambil kita menunggu telepon mungkin ada pertanyaan dari Jana, ya. Iya, silakan. Anak-anak Jana. Etika berlalu lintas. Iya, etika berlalu lintas ya. Bagaimana itu yang weser kiri belok kanan? Weser kiri belok kanan ya. Bagaimana itu yang weser kiri belok kanan? Yang jelas jauh dari etika orang seperti itu. Dia menipu kita dari belakang. Jadi ternyata orang yang naik motor juga ngepreng orang di belakang. Weser kiri belok kanan itu butuh nah, memang agak susah Kalau misalnya anak muda masih bisa diperingati, tapi kalau emak-emak yang naik motor ini susahnya. Namun lalatan toh. Tapi kan harus kita nyampaikan. Ya, jelas ya. Kita sama kayak jalan jadi situ bilangnya isinya bagus. Oke, silakan. Halo. Ya, Pak Aldi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pengaparan Lembang Aldi. Iya. Pak Aldi. Halo. Iya. Silakan Pak Aldi. Ini mengenai pasar Toriolo. Sebagian sudah dihilangkan, sebagian masih ada iya. Yang praktis ya. Seperti biasa ada pesan. Sudah kamu sini pesan minum dulu baru kau jalan karena pasar Toriolo ya. Ada juga yang bilang kalau sementara makan orang kamu jalan nanti selesai baru jalan.
Iya. Ini apakah ini bukan suatu kemusyrikan atau bagaimana ini? Ya, itu saja. Iya, oke. Papa Satoriolo, ya. Sebenarnya di sini lebih tepatnya adalah kita menghargai, itu nasihat sebenarnya ya. Iya. Orang tua dulu kita menasihati anaknya, mereka belum terlalu paham dengan agama, bersentuhan dengan hadis, dengan Al-Quran masih jauh dari mereka, tetapi mereka hanya melihat latar belakang budaya mereka, ya, sehingga itulah lahir namanya Papa Satoriolo, ya, seperti lele bulu telele abiasang, lele mutu asang abiasange abiasato papa lele, nah, itu Papa Satoriolo. Nah, kemudian berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, Papa sana aja nak ini jolowe napa ko jokka. Iya. Kenapa? Karena memang di situ ada rezeki kita. Jangan sampai di air minum itu ada berkah lalu kau tinggalkan. Ya. Lalu tinggalkan. Yang kedua, boleh jadi jarak interval waktu ketika kita akan pergi meninggalkan rumah dengan pergi meminum air itu, boleh jadi di situ ada jedah itu akan terjadi sesuatu pada diri kita, tapi karena kita pergi minum itu air, lalu kejadian itu terlewati. Makanya kita tidak kena yang namanya bala. Itu maksudnya. Jadi ada hal-hal saja yang menjadi nasihat orang tua gitu ya, dan itu sangat bermanfaat kepada anak-anak kita. Jadi bukan mengandung kemusyrikan sebenarnya di sini, tapi dia bermakna adalah pesan moral kepada orang-orang dulu kita, kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah hargailah itu makanan dan minuman. Iya. Nah, makanya kenapa pada saat orang makan, jangan dulu pergi, apalagi kalau meninggalkan mau ke Makassar, mantemon pitowe. Kenapa? Hargai dulu orang yang habis makan. Itu setelah itu kamu salaman, bersilaturahmi, kemudian tinggalkan rumah itu. Ataukah pada saat kita mau berangkat ke Buru, tiba-tiba tidak ada waktu, malah dihidangkan makanan, maka cicipilah sedikit, meskipun hanya mengambil sebutir atau 2 butir nasi, kita makan. Artinya hargailah penghargaan makanan itu. Jadi bukan nilai kemusyrikannya di sini yang muncul, tetapi nilai bagaimana adab kita menghadapi yang namanya makanan. Sebab Nabi saja mengatakan, Pak Idza uqimatus shalah, jika bersamaan waktu salat dengan makan, padahal salat kan wajib kan? Bersama waktu salat dengan makan, apa kata Nabi? Maka dahulukanlah dulu makan. Coba bayangkan itu. Anda tidak disuruh salat, Anda langsung disuruh makan. Nah, penjabaran hadis inilah sehingga itu muncul dari pesan-pesan nenek moyang kita dulu. Maka begitu hebatnya kita menghargai yang namanya makanan. Iya. Nah, gitu. Ya, dan memang persoalan Papa Satoriolo ini memang sebenarnya bukan asal keluar ya, tapi ada maknanya yang sekarang sudah mulai tersingkap. Seperti misalnya jangan duduki bantal, itu kan karena aja betul lagi kang luangi aja mau paku perkomandre. Ya. Maksudnya duduki bantal itu caranya orang tua dulu kita menasihati, sebab kalau orang dikatakan aja najamamui. Tapi kemakan di pimali dia najamai. Nah, bahasa pamali itu artinya makanya ki oge bahasa terrekna ini tariolo makin parang. Ya kau makin parang maka dia ajak najamamu, tapi kau apa namanya ya ciori dengan kata pimali tanpa mitolak dan anaknya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita menerima bukan langsung membantah, tapi menelusuri dulu makna dari Papa Satoriolo itu. Betul. Jadi tidak, sekarang anak-anak tidak seperti itu modelnya. Jadi nanggi alien lebih macam daripada ini. Mungkin negara Google. Dia terima kena riolo ya nenek. Ya aku kede. Ya, engke kare teromane. Pak Amboy. Waktu saya sujud, kukira apa itu tuh suka dari belakang, ternyata songkok balik. Oh iya, soalnya kan agak terlalu tinggi, kalau apalagi jarak sujud kita dengan jamaah satu dengan lainnya di depan dengan belakang itu kan tidak sama kan? Iya. Jadi kalau kita sujud ya makanya ini sekedar aksesoris saja, tapi kalau mau pakai yang begini ya jangan di belakang, harus paling di depan. Iya. Pambo ku bangun deh kantor yoloi. Aku pernah ceramah ini kan yoloi. Ya, ada juga pengalamannya Bologo ini saya pengalaman kalau lampu merah biarpun sudah isya, biarpun subuh, insya Allah saya singgah. Nah, ada kejadian saat saya singgah ada pamotor teriak, "Duta bawan nih, Pak." Jadi kan memang kalau suasana subuh itu kan kayaknya di Mapatole nih. Iya. Saya sama dengan ini Pak Ambo, bahkan saya kalau ada perempatan itu
saya bunyikan klakson meskipun Iya. tidak ada lampu merah. Lampu merah. Kalau lampu merah saya singgah, saya pastikan bahwa memang karena biasanya orang yang menganggap bahwa itu sunyi, lalu tak Ternyata bawa mi. Ternyata tidak. Iya. Nah, iya. Ternyata seperti itu. Itu kita ya kalau ada orang berteriak seperti itu lu tak bawa itu artinya kita diprovokasi ya. Iya. Provokasi begitu. Artinya tidak usah diindahkan, tidak usah digubris. Taati saja apa yang kita sudah lakukan, itu jauh lebih mulia, Iya. jauh lebih indah ya. Jadi taat itu adalah bentuk keindahan, itu namanya estetika atau etika. Iya. Jauh lebih beretika kita ketika berkendara. Kan gini, aturan yang dipasang lalu lintas itu di jalan raya itu dalam rangka memberikan kenyamanan orang berkendara. Iya. Ketika mereka taat dengan aturan. Jaminan keselamatan. Iya, jaminan keselamatan kan. Yang pertama mereka menggunakan helm. Ya, yang kedua kalau beser kiri, beser kiri. Beser kiri, belok kiri, belok kiri. Jangan beser kiri, belok kanan. Iya. Jangan begitu. Nah, itu yang ada pengalamannya itu Bang Ude. Beser kiri belok kanan dan tidak pakai helm. Akhirnya dia Itu mengendap di rumah sakit berapa hari nih? Berarti sudah. Lama. Namun saya tidak tahu berapa hari. Iya, karena kejadiannya di dekat Umpar. Umpar ya. Iya. Iya, kalau selama kita taat sebenarnya, itu pun kalau kita mendahului kan itu ada tanda-tanda. Sebenarnya marka jalan itu yang dipasang di garis putih yang di tengah itu punya makna ya. Jadi bukan hanya sebagai pembatas antara sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi itu disebut dengan marka jalan. Artinya kalau dia putus-putus, maka silahkan menyalip atau boleh melambung dengan catatan berhati-hatilah. Iya. Ketika dia garis lurus tak putus-putus, maka dilarang melambung. Itu maknanya situ. Jangan, kenapa? Karena kendaraan yang di depan kau tidak lihat. Ya, misalnya pendakian atau tikungan itu biasanya kan garisnya tidak putus-putus itu. Tapi kalau dia lurus maka dia putus-putus. Artinya boleh kali yang menyalip itu dengan catatan, maka berhati-hatilah di situ. Ya, itu maknanya. Ya, disapa dulu silakan. Halo Ibu Nanda, makasih Ibu sudah berkunjung ke channel Facebook Radio Mesra. Oh iya, ada penggemarnya nih, Jana ini. Iya. Semangat. Ku promo pala dulu di jurusanku. Jurnalis andalan juga lagi menonton, Suding Samsudin Conding. Alhamdulillah. Iya, jurnalis Kompas. Begini Bang Ude, bagaimana sebenarnya tuntutan Islam dalam kita menjaga Kamtibmas ini? Mudah saja sebenarnya kalau Islam kita mau pakai. Sebenarnya kalau Islam itu sangat taat dengan aturan karena berdasarkan kepada kitab sucinya, dan hampir semua agama seperti itu. Tidak ada agama di muka bumi ini yang menganjurkan umatnya, pengikutnya berlaku curang. Jadi tidak ada di situ. Iya. Terkhusus dengan Islam. Islam itu sudah taat. Kita lihat dalam Al-Qur'an kan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ikuti pemerintah setempatmu. Jadi kalau misalnya di Parepare ya kita mengikuti kepada lalu lintas Parepare. Apa aturannya di situ? Apa rambu-rambunya? Maka itu yang kita taati. Selama itu kita taat kepada rambu-rambu itu, maka insya Allah kita aman, orang lain juga aman. Makanya di situ kan biasa kan ada juga tanda itu 40. Iya. Tanda nomor 40 kan. Jadi batas kecepatan maksimal di situ adalah 40 km per jam. Kapan lewati itu ya, bisa saja berakibat fatal, apakah terjadi kecelakaan atau hal-hal yang kita tidak inginkan ya, seperti itu. Jadi Islam itu sangat mudah sebenarnya diatur. Orang-orang beragama itu paham dengan kitab sucinya, paling mudah diatur. Paling mudah diatur. Yang agak susah itu yang berfanatisme buta. Yang bertaklid buta. Yang menganggap pendapatnya yang paling benar. Itu susah. Agak repot itu. Tapi selama dia taat kepada agamanya, insya Allah dia paling mudah diatur. Terbukti kan Om Al ketika masih subuh, kenapa? Padahal dia potensinya untuk menyeberang itu, meskipun lampu merah, itu bisa dilakukan. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena dia membuktikan bahwa dia adalah warga negara yang taat kepada ajaran agamanya dan taat kepada aturan negara. Kalau orang beragama itu kan disiplinnya kan sholat 5 waktu. Kapan bagus sholat 5 waktunya? Dia perbaiki itu ibadahnya, dia ketatannya, disiplin waktunya. Maka dalam berlalu lintas pun otomatis dia akan taat seperti itu. Iya. Itu kan sudah bisa kita lihat banyak. Oh sendiri, padahal bisa melewati lampu merah tapi tidak. Tapi ada momentum juga orang nyelonong saja itu lampu merah.
Tiba-tiba sebelah jalan, nah, ada polisi tahan. Biasa makhluk. Terus, ternyata ini polisi. Kenapa lewat lampu merah? Mohon maaf Pak, tidak kuliah. Enggak, besarnya lampu merah kok tidak lihat? Enggak, maksud saya tidak kuliah Pak. Tadi kita tadi Pak, tidak. Iya, kota kapan dibangun deh, aku kota keluar, lu kan deh kota ini jolo, maka ada itu di depan lampu taman atau lampu merah. Kau pakai lampu taman ya? Ulu tai, aku pakai lampu merah, lepas aja jolo. Itu tergantung dari persepsi saja yang seperti itu. Tapi bagaimana Bang kalau misalkan negosiasi lagi sama polisi? Negosiasi lagi, itu lain persoalan itu. Karena artinya kembali kepada individu masing-masing. Mau menumbuhkan kesadaran tapi ada jalan pintas. Iya, artinya kan gini, harus kan memang ada namanya memang nilai kebijakan. Misalnya gini, contoh ya, ada orang yang memang darurat ya, kondisi darurat. Dia istrinya di rumah sakit dalam keadaan butuh darah. Dia ke Palang Merah Indonesia dan dikasih waktu hanya sekian ini misalnya. Kalau tiba-tiba terjadi ada lampu merah, maka dia terobos, ditahan sama polisi. Kenapa kau terobos lampu merah? Mohon maaf, ini darurat Pak. Daruratnya apa? Ini ada darah, harus sampai ke rumah sakit dan itu istriku butuh darah. Di situ kan mau tidak mau, insya Allah petugas dalam keadaan seperti itu pasti tahu dan nilai kebijakannya jauh luar biasa itu. Dia tidak akan memberikan kita apakah ditilang atau apa, kenapa? Jelas pelanggaran. Tetapi ada sisi kemanusiaan yang dilihat bahwa dia harus butuh pertolongan cepat. Tidak usahlah kita yang bawa darah seperti itu. Yang ambulan saja kan tidak kena lampu merah, itu kan darurat. Makanya itu bunyi sirenenya itu jelas. Tapi kan ada bunyi sirenenya itu yang kalau saya tidak salah itu ada 3 ya bunyi sirenenya itu. Ambulan, kalau memang kencang itu, ya nomor rebe, berarti orang meninggal, gawat ya, enggak orang meninggal. Tapi kalau dia hanya ritmenya agak pelan, enggak seperti yang pertama, maka itu orang yang gawat itu. Kemudian ada yang memang lambat, berarti dia hanya pengawalan itu. Itu ada seperti itu bunyi sirine, ya banyak modelnya. Jadi itu saya kuncinya Bang Dimas di Insan Mesra. Bahwa ketika dia taat dalam agamanya, maka secara otomatis dia pun taat dalam bernegara. Iya. Boleh tidak Bang Ude, kalau kita menganggap bahwa aturan berlalu lintas atau aturan negara itu bisa menjadi aturan Tuhan. Artinya ketika kita mentaati, kita dapat pahala. Ketika kita melanggar, artinya kita berdosa. Nah ini kan aturan dari negara, bukan aturan Tuhan. Iya. Pahalanya sebenarnya orang yang taat dalam beraturan berlalu lintas, pahalanya Anda selamat. Itu kan sudah pahala yang besar. Yang kedua Anda sehat, tidak cacat. Kemudian ganjarannya bagi orang yang melanggar ya kecelakaan masuk rumah sakit. Anda secara fisik Anda bisa cacat. Artinya terjadi penyesalan ketika selesai seperti itu. Coba nadik wanu. Kan itu maksudnya. Artinya kan di dunia sudah didapat. Kemudian itu tidak bisa disamakan antara pahala dalam agama di akhirat dengan ketika kita berlalu lintas. Tetapi minimal pahala itu ada kepada orang, pahala ada sama kita ketika kita menyelamatkan orang lain. Jadi pahalanya di situ ya, bukan karena mentaati ya. Iya. Jadi model ketaatan itu kemudian orang terselamatkan hanya gara-gara kita berkendara dengan tertib. Sebab kapan kita misalnya istilah majaruju, memaling-maling, kau bisa celaka, orang lain juga bisa celaka. Boleh jadi secara tidak sengaja kau bisa tabrak. Dan ini terjadi kan dengan teman guru yang di depan CU itu. Iya kan? Yang di depan CU Lama kalau tidak salah ya. Yang terjadi tabrakan itu hari. Nah itu kan artinya kan sudah yang menabrak tidak pakai helm, anak-anak lagi, mereka balapan 3 orang malam minggu kalau tidak salah itu kejadian. Akhirnya sampai sekarang masih dirawat itu gurunya. Terkait ini musibah tabrakan, bagaimana tanggung jawab orang tua sendiri? Kan biasanya kan pengalaman juga di setiap bulan Ramadan itu di jam-jam tengah malam, itu kan kadang dipakai anak-anak jadi balapan liar. Bagaimana tanggung jawab orang tua supaya ini kan sebenarnya ini mengganggu juga, selain bisingnya mengganggu, rawan juga kecelakaan. Iya, peran orang tua di sini sesungguhnya kan memang orang tua harus mengontrol anaknya seperti itu. Jadi bijak itu semuanya orang tua. Misalnya
ketika memberikan motor kepada anak itu dalam artian mereka butuh untuk dalam pendidikan. Misalnya memang tidak ada jalur PT-PT di rumahnya sehingga dia harus motor. Maka di situ ada beberapa daerah mengeluarkan kebijakan itu melalui polresnya masing-masing bahwa memang mereka dikasih SIM-nya di sini adalah SIM anak sekolah ya. Bukan SIM orang dewasa. Jadi SIM anak sekolah saja. Jadi nanti itu motor bisa dipakai ketika dalam artian nanti pada saat dia berangkat ke sekolah. Setelah berangkat ke sekolah sudah selesai, mereka pulang dari sekolah insan mesra, maka mereka itu tidak lagi menggunakan motor. Jadi mereka simpan. Ada jadi SIM anak sekolah? Iya, ada istilahnya dia punya SIM sekolah saja istilahnya kan. Jadi SIM-nya itu hanya bisa dipakai di ketika dia aktivitas sekolah saja. Di luar aktivitas sekolah itu tidak boleh dipakai itu. Itu berlakunya di situ. Nah, di sini orang tua harus mengontrol sebenarnya anak-anaknya untuk menggunakan kendaraan, karena sekarang kan gini, bahwa orang-orang yang berkendara atau naik motor itu kan ada batasnya sampai umur 17 tahun. Sekarang tidak lagi seperti itu. Asal anak sudah bisa naik motor ya sudah pakai aja. Tidak ada masalah. Artinya kita kadang-kadang melepaskan semua itu, termasuk melepaskan tanggung jawab itu, lalu tidak ada kepedulian kepada anak bagaimana ketika dia melanggar atau kecelakaan lalu lintas. Puji lalu itu matuannya. Iya, itulah makanya di sini kita harus berhati-hati. Maka pendidikan yang pertama memang sesungguhnya ada pada keluarga. Al-madrasatul ula. Jadi keluarga itu adalah pendidikan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ini harus dikasih contoh. Termasuk contoh adalah di zaman sahabat atau khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu dianggap khalifah yang kelima ya. Itu Umar bin Abdul Aziz, termasuk Umar ibnu Khattab, itu tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga. Nah, dulu ketika dia ada tamu, datang dan bertamu di rumahnya Umar ibnu Khattab, kemudian dia mengatakan, kamu urusan apa ke sini? Saya bilang, saya ada mau tanyakan ya Umar. Tapi Umar dalam keadaan menulis, ya, dalam keadaan menggunakan pelita. Kemudian orang itu ditanya, ada apa urusanmu? Ini masalah negara atau pribadi? Dia bilang pribadi ya Umar. Lalu Umar ibnu Khattab mematikan, dia punya pelita ya, punya pelita, dimatikan. Lalu ditanya, kenapa dimatikan ya Khalifah? Kata Umar, oh tidak, ini kan urusan pribadi, bukan negara. Kalau urusan negara saya nyalakan, tapi kalau urusan pribadi saya matikan. Kenapa? Karena ini pelita minyaknya dari negara. Tadi saya menulis ini urusan negara, jadi saya pakai. Tapi karena kamu datang bertanya masalah pribadi, maka saya matikan. Begitu disiplinnya. Segitunya di. Segitu disiplinnya. Tapi sekarang kan banyak pemimpin yang justru sebaliknya urusan pribadi tidak bisa dibedakan. Yang oleh negara tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Mana urusan pribadi, mana urusan negara. Tidak usah lah jauh-jauh. Kita saja motor dinas. Pernah nggak kita dikasih motor dinas atau mobil dinas kita mengatakan bahwa jangan dipakai karena mau pengantin urusan pribadi ini? Iya. Tidak pernah kan? Ya meskipun pengantin teman relasi juga, teman kantor. Iya. Tapi kan itu urusannya urusan pribadi, bukan urusan negara, bukan urusan daerah misalnya. Tapi kan kita enak saja pakai seperti itu. Iya. Motor dinas yang parahnya kalau motor dinas ada yang pakai bukan bapaknya, adalah anaknya. Anaknya. Pakai pimpin basket. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau di Facebook kalau ada dibaca. Assalamualaikum. Saya masuk kembali untuk bertanya. Semoga tidak bosan dengan pertanyaanku. Saya mau tidak Ji. Saya mau tanya gimana hukumnya tentang baca mungkin. Oh, tentang baca-baca. Begini Pak, kan kalau masuk bulan puasa itu pasti ada kita baca-baca. Gimana hukumnya? Oh, baca-baca begitu. Baca-baca. Baca-baca. Oh, baca-baca itu artinya kan gini, budaya kita ya. Sebenarnya budaya kita yang diislamkan ya. Dulu orang mau baca-baca ya, sampai sekarang masih ada. Kasih turunlah sesuatu di sungai. Dilihat oleh ulama-ulama kita, wah kalau mau langsung dilarang, ini fatal ini. Mewah. Langsung mereka jauh dari kita. Makanya dirubah ini baca-bacanya bukan lagi baca-baca seperti apa istilahnya itu kayak lontara
iroba ini, bukan lontara, tetapi dimasukkanlah doa-doa dalam Islam. Kalau misalnya dia orang mati, maka dia dimasukkan dalam unsur doa kepada orang mati. Karena tidak ada bacanya kue. Yang ada adalah bacanya orang mati. Baca doa selamat adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan keluarga kita. Itu biasanya dibacakan. Kemudian ada salawat Nabi, kemudian ada ta'awusnya, ada basmalahnya, kemudian ada memuji-muji Allah, lalu kita meminta kepada Allah. Begitu juga kalau ada baca-baca orang mati, ya. Tetapi kalau hanya baca-baca tok saja sampai diturunkan ke sungai, ke ada sesajen seperti itu, ini tidak boleh dilakukan. Karena itu sudah mengandung nilai kemusyrikan. Kita lebih percaya kepada kekuatan yang di sungai daripada kekuatan yang di atas. Berarti memang tradisi yang diislamkan ini sebenarnya. Iya, tradisi. Itulah bijaknya ulama kita dalam berdakwah. Tidak langsung mengatakan haram, enggak. Tapi dia mengislamkan itu budaya itu. Iya. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah baca Al-Fatihah. Iya. Kebetulan keluarga saya ada punya keluarga mendapatkan ahli waris atau ahli waris lah dari neneknya. Dengan kebetulan bapaknya sudah meninggal, dan sedangkan harta yang itu dia tahu dia diberikan 3 hektar sawah. 3 hektar sawah itu tidak cukup untuk membiayai dibagikan hasil sawahnya, tidak cukup untuk dibagikan kepada ketiga cucunya. Terpaksa dia cucunya karena saya ada orang yang tak beli itu sawahmu karena dia bagaimana tidak cukup untuk dia bagikan keluarganya hasilnya. Jadi dia bilang, sebenarnya kita nenek, karena itu belum kewajiban saya seperti ada sih. Supaya dia ada biaya sekolahnya, saya jual. Pada dia jual itu dia mendapatkan 1 anak 25 juta. Setelah yang kakak pertama itu, dia berpoya-poya. Dia belikan ayam, belikan apa untuk makan bersama dengan adik-adiknya, keluarganya banyak. Tapi sekarang ada yang kedua ini tidak hadir pada hari yang kakaknya. Karena dia bilang sedangkan mau dia makan tiap hari tidak ada. Jadi kenapa tidak diberikan beras, diberikan apa itu? Tapi adik kedua perempuan sudah punya anak 1, itu dia balik buat itu dia anukan ke masjid. Saya juga tidak hati-hati memakan bangsa orang tua saya. Lebih baik saya diberikan orang tua itu lewat setiap satu masjid 5 juta. Jadi imam masjid yang lain ya. Masjid yang dilakukan. Misalnya ini hasil orang tua saya serahkan ke masjid apa mau pakai apa saja terserah. Jadi yang mana lebih baik Pak Ustaz? Pertanyaan saya, yang mana lebih baik? Ya sedekahnya itu yang di masjid daripada dimakan berpoya-poya. Berpoya-poya lah dikatakan karena tidak juga makbaratan, tidak juga apa jadi berpoya-poya itu ukuran itu yang mana lebih bagus dan yang mana lebih penting tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita mau lihat yang lebih penting, lebih afdalnya, ya lebih afdal memang kalau kita sedekahkan dipakai di masjid, karena itu menjadi amal jariah bagi orang yang meninggal ya, dibanding dengan berpoya-poya. Tapi kita harus bijak juga di sini melihat peristiwa ini. Ada 3 cucu ditinggal, kemudian meninggal orang tuanya, tinggal neneknya. Maka ini bijaknya ini 3 petak sawah tidak usah dijual ya, karena tidak ada lagi yang dipakai kecuali yang 3 petak sawah ini misalnya ya. Jangan dijual. Hasilnya inilah yang nanti akan dibagi kalau ada. Itu bijaknya. Tidak hilang itu apa-apa. Sebab kalau dijual, maka habislah sampai di situ saja. Sudah dibagi berpoya-poya lagi. Jadi menimbulkan persoalan baru. Maka lebih baik kelola dengan baik ini sawah, kelola dengan baik, lalu setiap hasilnya itulah yang dibagi. Siapa yang bagikan adalah neneknya. Ya. Dan ini sudah
sudah masih harta daripada neneknya yang diberikan kepada bapaknya tapi meninggal dunia, maka ini anak sebenarnya harusnya dikasih kepada anak-anak mereka. Itu dibagi. Jadi 3 petak sawah memang sudah harus dibagi 3, dengan laki-laki mendapat 1/2 bagian daripada anak perempuan. Kemudian karena diurus dengan keluarga, akhirnya dijual, timbullah persoalan yang baru. Ada memang karakter anak yang ya sukanya berpoya-poya, ada yang tidak, maka di sini lebih runyam lagi. Sehingga muncullah ketika kita mengatakan, ya, saya sedekahkan saya di masjid. Boleh disedekahkan di masjid, tapi yang paling bagus diwakafkan. Jadi berwakaf itu sampai kapan saja itu terus mengalir pahalanya di sisi orang yang meninggal dunia. Nah, kalau kita wakafkan, ya. Jadi kalau mau dilihat lebih abdalnya itu, Bu, ya memang lebih abdal dimasukkan ke masjid. Tetapi sebenarnya berimbang juga, karena kasihan juga kalau anak-anak kita lalu kita mau sedekahkan lalu mereka tidak punya apa-apa. Justru lebih fatal lagi kita membiarkan mereka kelaparan. Tapi kalau berpoya-poya, saya kira bisa dinasihati, lalu bisa diatur keuangan mereka, bisa dipegang oleh orang yang lebih dewasa lagi, atau disampaikan keluarganya, kalau istrinya, kalau misalnya, karena biasanya itu laki-laki itu akan dulu dan lantah ketika dinasihati oleh seorang istri. Ya, seperti itu. Dengan apa? Dengan nilai kesabaran. Jadi memang harus lebih bijak ya, apalagi kan tadi sempat kita dengar Andre Soswe lagi dia kena. Iya, betul. Harus kita bijak di situ. Seharusnya memang menjadi hal yang produktif, bukan konsumtif. Di situ anunya, harusnya jangan dijual. Jangan dijual. Karena itu dipakai saja untuk makatuye anak-anak Imondri. Iya. Kalau dijual kan tidak ada yang bisa dipakai lagi. Ya, seperti itu, Ibu Andayani. Mudah-mudahan puas dengan jawab Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang masuk. Mau tanya Ustadz, ada yang bilang kalau kita tidak diundang di acara pernikahan haram untuk didatangi. Betulkah itu, walaupun ceritanya dia kerabat Pak? Kalau kita tidak diundangnya kenapa? Harus ada alasannya juga. Sebetulnya lupa. Kalau tidak diundang karena mereka lupa, makna tidak diundang berarti ada nilai perselisihan di antara mereka. Ya, ada nilai perselisihan. Tapi kalau Anda menjadi orang yang baik, memulai kebaikan itu tidak mutlak bahwa ketika Anda tidak diundang lalu Anda datang menjadi sesuatu yang haram, tidak. Tetapi Anda telah memperlihatkan itikat baik karena Anda datang untuk menyambung kembali silaturahmi. Orang bergembira. Maka apa salahnya kita bergembira dengan mereka? Apalagi orang yang sedih dalam kedukaan kematian, meskipun dia benci kita, tetap kita hadir. Kenapa? Karena itu menyambung silaturahmi. Jadi maknanya bukan haram orang yang datang tanpa diundang, tetapi maknanya bisa menjadi nilai pahala yang besar bagi dia. Kenapa? Karena dia memperlihatkan itikat yang baik, tidak diundang, dia datang. Kenapa? Karena dia tahu dia lagi bahagia, saya juga ikut bahagia dengan mereka. Meskipun dia benci saya. Ya Pak, mereka tuh dia tahu. Sesa, dia namanya kalau dia diundangi. Harus diundang, kan ada yang begitu. Ada. Pentingnya digaji undangannya. Pada saat dikode artinya tetap kita berprasangka baik ya, berprasangka baik. Jadi itu saja kuncinya. Jangan pernah berpikir negatif, tapi tolonglah berpikir positif. Kalau positif pemikiran tak, insya Allah semua akan melahirkan kebaikan. Iya. Gitu. Saya setuju Pak Ustaz, karena biasa ada walupe gitu. Iya. Kadang-kadang kalau orang lagi nyebar undangan, kadang-kadang ya banyak orang kasih masuk namanya nih. Sementara kita lupa teman dekat sendiri. 5.000 undangannya. Oke, ada pertanyaan? Terkait pernikahan, bagaimana itu kalau misalkan ada orang boting di tengah jalan, tendanya terus dah halangi gitu menghalangi jalan. Iya. Menghalangi jalan ya selama ada jalan alternatif, sebenarnya tidak ada masalah seperti itu. Karena itu sudah melalui izin ya. Artinya pihak polsek misalnya di sekitar wilayahnya itu kan mereka sudah minta izin dari kelurahan, dari polsek. Kalau ada memang izin dari situ, lalu mereka menutup jalan, itu kan dilihat dulu kondisinya. Apakah memang ini jalan satu-satunya atau jalan ada yang lain? Biasanya dikasih izin kalau ada jalan alternatif. Kalau tidak ada jalan alternatif, maka jangan tutup, buka sepotong saja. Artinya sebagian saya diambil, lalu sebagian bisa dilalui orang supaya tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu aktivitas itu. Iya, cocok itu Pak Ustaz. Karena saya juga kadang jengkel. Ini untuk masukan. Jangan jengkel. Karena kan biasa itu kan harusnya itu penutupan jalan itu di
perapatan atau pertigaan. Iya. Nah, kita kan kadang sudah masuk Iya, sekitar 100 apalagi biasa belok, terjadi. baru tidak ada jalan alternatif. Ah. Dia kata jengkel di pasta. Saya biasa begitu. Kalau biasa ke daerah apa itu, daerah Rapang, ke daerah ke Kadidi, ada jalan yang belok itu sebelum kita masuk ke Kadidi, itu panjang jalanannya masuk. Tiba-tiba ada pengantin, Allah. Saya mengatakan astagfirullah. Itu saja, astagfirullah. Ada pengantin di depan. Di mana bicaranya alternatif? Lah kita bukan daerah di sini. Saya tahu. Nanti ditunjukkan jalan begini, alhamdulillah. Jadi saya hanya mengambil hikmahnya saja. Oh, alhamdulillah. Angka sila lagi sen. Saya begitu saja. Karena kan biasa begitu, masukku saya tuh itu yang tempat ini membela orang. Ya, kasih tanda. Ya. Artinya bagaimana dengan yang punya acara itu? Dari kejengkelan saya kan, apakah dia ada bisa saja seperti apa? Bisa saja berbias di situ. Artinya orang-orang tersalimi itu kan biasa tersalimi kalau begitu kan. Iya, kadang-kadang itu. Iya, papa ini bosi siapa iya orang guys. Ikan suhu. Iya, leka alih. Itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Ya, silakan. Halo, Halo. Iya. Saya tadi baru-baru bicara di telepon Pak Dewan. Oh iya. Tapi belum jantan Pak Ispan kita dari Basuki. Iya. Jadi kalau tadi cuma begini Pak Dewan, kalau membaca ayat Al-Quran mungkin tidak muskrim ya. Hah? Tapi angka makwe Putra Sulara Nalenau. Oh, Narakoi. Ini romuti Putra Sulara Nalenau. Angka tu makana anak kubata. Iya. Angka tu makana loko minna serunya. iya. Jadi semua ini bukan kesana ini. Jadi biasa kan maksudnya, oh inilah bentuk kita tolong kepada Tuhan. Itu dia di betul-betul. Iya. Nah, jadi saya begini Pak Dewan. Amin. Kita manusia setelah berkeluarga seperti melalui ombak di lautan. Iya. Ya, ini kan ada ombak besar, ada ombak kecil. Yang jadi pertanyaan dan perlu didengar masyarakat, apa bentuk saran Pak Ustaz kalau kita dalam kondisi tadi bertengkar? Pada mau lagi? Iya. Pada menteri mana nih? Pelai. Iya. Nah, kita ini kadang merasa bahwa semua kejelekan tangan sudah termakan di pemikiran kita. Metode ini masyarakat. Iya. Bagaimana ini sebagai Ustaz yang terbaik di Parepare memberikan sedikit pencerahan ke masyarakat supaya jangan banyak orang pergi ke pengadilan agama bercerai. Oh begitu. Ya, kalau selalu ke pengadilan agama nanti banyak janda dan duda. Iya. Jadi kita tunggu ini pendapat saran dan masyarakat mungkin akan memperhatikan menilai dan bagaimana Pak Ustaz memberikan saran itu ke masyarakat semua. Oke, Iya. Waalaikumsalam. Bagus sekali anunya nih Pak Bang One. Ya. Insya Allah Bang One gini, bahwa dalam rumah tangga itu memang ada yang namanya waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ada 3 ya. Waja'ala bainakum itu maknanya adalah sakinah, mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. 2 ini akan hadir, cinta dan kasih sayang akan hadir ketika ada ketenangan. Untuk menciptakan ketenangan, pertama miliki kesabaran. Iya. Suami harus memiliki juga yang namanya timbangan. Iya. Apa timbangan? Dan kedua-duanya suami istri harus ada timbangannya. Timbangannya apa? Kalau ada kesalahan, timbang-timbang dulu mana lebih banyak kesalahan atau keburukannya. Begitu juga istri. Kalau ada kesalahan dari suami, timbang dulu mana lebih banyak kesalahannya atau kebaikannya. Itu harus ditimbang. Kalau kesalahan saja yang dilihat, maka kita tidak pernah melihat kebaikan orang, maka orang pasti akan selalu bertengkar dan ujung-ujungnya lari ke pengadilan agama. Ya, itu dulu. Dia harus lihat dia seperti itu. Jangan sampai berlaku panas setahun hanya dibalas hujan 1 hari. Ya, kebaikan orang berpuluh-puluh tahun kita lupa hanya dengan kesalahan yang 1 saja. Padahal masih banyak kebaikannya. Nah, kalau ini kita pakai Bang One,
insan mesra, insya Allah keluarga kita aman. Ya. Yang kedua, kita harus memiliki namanya sikap saling menghargai. Saling menghargai artinya kan istri URT. Apalagi kalau istri kerja juga, sementara dia di dapur juga, saling menghargailah. Maka penghargaan di mana? Rasulullah memberi contoh. Nabi itu kalau ke masjid, pulang dari masjid cepat-cepat pulang ke rumahnya. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa cepat pulang? Nggak tinggal dulu. Kata Nabi, saya mau bantu istriku di rumah, di dapur. Oh, iya. Jadi insan mesra, Nabi saja sebagai Rasulullah, sebagai presiden, sebagai panglima perang, itu Nabi juga bantu istrinya di dapur masak. Masih cuci piring. Masih cuci piring. Kok kita tidak punya jabatan apa-apa, nggak bisa bantu istri di dapur? Iya. Lalu di mana letak penghargaan kita sebagai seorang laki-laki kan? Harusnya gitu. Ya. Apa cucolan? Tidak, apa orang selalu begini. Iya. Tugasnya itu perempuan cuma di dapur. Enggak seperti itu. Dia yang paling penting kan ada 4 ya. Pertama, kalau perempuan masuk surga kan pertama pelihara sholat, pelihara puasa, pelihara zakat, dan pelihara ketaatan kepada suami. Yang paling tinggi kan di sini adalah ketaatannya dia kepada suaminya. Istrimu sangat taat kepadamu, lalu engkau omel-omeli, engkau caci maki dia sampai kepada nenek moyangnya, leluhurnya. Itu kan tidak bisa. Lalu kita sesaat kemudian kita bersama lagi dengan dia. Nah, itu miliki itu dulu, ya. Kesabaran, yang kemudian saling pengertian, dan yang ketiga miliki timbangan, ya, miliki timbangan. Insya Allah bijak itu, kita akan menghadapi rumah tangga yang sakinah. Kemudian yang keempat adalah milikilah sikap saling menghormati. Ya kalau istri memang istirahat, dia capek, maka sementara boleh kita kerjakan itu, boleh kita bikin teh sendiri. Ya kenapa harus suruh istri? Kan gitu. Dia misalnya capek, lagi kasih bobo, kita punya anak yang mengatur makanannya. Kemudian kita mau minum teh harus berteriak lagi, bikinkan teh. Tiba-tiba kan istri tidak sanggup, dia lagi istirahat misalnya. Maka di situ suami bijak adalah bikin sendiri. Iya. Jadi tidak hanya laki-laki yang mengerjakan pekerjaan istri. Iya. Boleh, kenapa tidak? Ya. Maka kalau begini posisinya, insya Allah semua rumah tangga di Parepare bisa sakinah. Kosong ya? KUA? Iya. Kosong ya, kosong pengadilan agama. Maka sampai juga di pengadilan agama pasti dinasihati juga, jangan cerai. Dan yang paling penting Bang One, insan mesra, tidak boleh ada kata-kata cerai keluar dalam rumah tangga. Iya. Pasti sedikit banyaknya itu akan menjadi doa dan itu didengar oleh Allah. Cerai itu halal, cuma dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada pertanyaan di Facebook. Apa hukumnya Ustaz kalau kita pegang sawah tapi hasilnya tidak ditentukan bagiannya? Oh, tidak tentu. Ini kalau bagiannya misalnya tidak ditentukan, itu tidak bisa apa namanya ya? Itu bisa melahirkan unsur kezaliman kepada orang. Ya, karena harusnya memang kesepakatan itu sudah ada pada saat kita pegang sawah atau paruhan ya. Kalau kita begini, itu kita bisa berbuat semau-mau tak? Ya. Jadi siapa yang garap itu sawah, kita pegang sawah. Saya pegang sawah sekitar 30 are. Iya. Ya, penghasilannya itu kadang-kadang 10 karung atau 12 karung yang paling banyak. Berarti sekitar ya 5 jutaan lah. Ya, 5 jutaan. Lalu saya tidak menentukan, ataukah yang pegang sawah tidak menentukan berapa bagian tak? Ya, itu bisa menimbulkan penipuan di situ. Boleh jadi harusnya 12 karung, tetapi dia katakan 10 karung beri 2 karung ambil. Itu jadi unsur penipuan. Ya. Maka itu bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Iya, jelas haram. Jelas haram yang seperti itu. Yang 2 karung itu jadi haram. Iya, menjadi sesuatu yang tidak diridai di situ. Dan itu perdagangan yang harus kita tinggalkan. Iya. Bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi keluarga. Iya. Jadi memang seharusnya di awal transaksi harus jelas transaksi sudah ada perjanjian. Oh, iya. Dan setiap panen, setiap habis panen itu ditentukan, sudah ditulis sekian karung, sekian timbangannya, keluar biaya operasionalnya keluar sekian, untuk pupuknya, untuk biaya yang menggarap sawah sekian. Maka ada hasilnya sekitar 4.500.000. Inilah yang dibagi dia. Okay. Nah, gitu. Begitu Ibu Masita Asis. Ya.
ada telepon tapi waktunya kita sudah. Ya. Sudah. Oke. Oke, silakan. Oke. Baik, Insan Mesra, saya ulang kembali. Kita sudah berada di penghujung akhir acara. Sebentar malam adalah malam yang ke-11 Ramadan dan kita akan berbicara seluruh wilayah Kota Parepare, etika atau Kantipmas, etika berlalu lintas. Dengan pahala sebentar malam yang tarawih dengan ibadah karena ilah Allah dan Rasulnya, maka pahalanya dia akan keluar dari dunia ini seperti ketika ia dilahirkan dari perut ibunya. Maka etika berlalu lintas kita bisa maknai, pertama etikanya berkendara gunakan helm, yang kedua jangan merokok atau memainkan ponsel, kemudian yang ketiga taati aturan di jalan raya, kemudian yang keempat selalu berikan tanda jika belok, berhenti ataupun menyalip, dan yang selanjutnya dahulukan kendaraan sebelah kanan, kemudian sabar ketika menghadapi lampu merah, itu tadi. Sabar jangan langsung. Kemudian yang terakhir ya lebih banyak mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah, mengalah itu berarti menyelamatkan diri dan orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dialog kita pada sore hari ini. Semoga banyak hal yang bisa kita petik dari dialog kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, masih dengan Bang Uda tentunya. Program ini dapat disimak kembali di channel Facebook Radio Mesra Parepare dan didengarkan kembali pada pukul 6 pagi di Radio Mesra 102,8 FM. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.